berjudul Fungsi-fungsi MSDN Strategik, Pelatihan dan Pengembangan, dengan anggota yang terdiri dari saya sendiri, Tiara Maharani, selanjutnya ada Fatimah Zahra, dan Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari pelatihan. Pelatihan merupakan upaya yang sistematis dan terencana untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan, keterampilan maupun sikap melalui pengalaman belajar dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja, kegiatan atau berbagai kegiatan. Nah, fungsi dari pelatihan ini dalam organisasi adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap yang akan memenuhi kebutuhan dalam bisnis organisasi tersebut. Contohnya seperti pengupgradean pengetahuan dari karyawannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat dari pelatihan. Di sini ada 8 tujuan dan manfaat dari pelatihan. Yang pertama, produktivitas. Dengan pelatihan akan dapat meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan mengubah tingkah laku. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dalam organisasi tersebut. Yang kedua, ada kualitas. Penyelenggaraan pelatihan tidak hanya memperbaiki kualitas pegawai, namun diharapkan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan dalam bekerja. Dengan demikian, kualitas dari output yang dihasilkan akan tetap terjaga, bahkan meningkat. Yang ketiga, ada perencanaan. Tenaga kerja pelatihan akan memudahkan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu organisasi, sehingga perencanaan pegawai dapat dilakukan sebaik-baiknya. Dalam perencanaan sumber daya manusia, salah satu di antaranya mengenai kualitas dan kuantitas dari pegawai dengan kualitas yang sesuai dengan yang diarahkan. Yang keempat, ada moral. Dengan adanya pelatihan akan dapat meningkatkan prestasi kerja dari pegawai sehingga akan dapat menimbulkan peningkatan upah pegawai. Hal tersebut akan dapat meningkatkan moral kerja pegawai untuk lebih bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dan yang kelima, ada kompensasi tidak langsung. Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pelatihan dapat diartikan sebagai pemberian balas jasa atas prestasi yang telah dicapai pada waktu yang lalu, di mana dengan mengikuti program tersebut, pegawai yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk lebih dapat mengembangkan diri. Yang keenam, ada keselamatan dan kesehatan. Merupakan langkah terbaik dalam mencegah atau mengurangi terjadinya kecelakaan kerja dalam suatu organisasi, sehingga akan menciptakan suasana kerja yang tenang, aman, dan adanya stabilitas pada sikap mental mereka. Dan yang ketujuh, ada pencegahan kadaluarsa. Pelatihan akan mendorong inisiatif dan kreativitas pegawai. Langkah ini diharapkan akan mencegah pegawai yang dari sifat kadaluarsa. Artinya, kemampuan yang dimiliki oleh pegawai dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, ada perkembangan pribadi. Memberikan kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki pegawai, termasuk meningkatkan pengembangan pribadinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari pelatihan. Nah, di sini terdapat beberapa jenis-jenis dari pelatihan. Yang pertama, pelatihan rutin. Pelatihan yang dibutuhkan dan rutin dilakukan untuk memenuhi berbagai syarat hukum yang diharuskan dan berlaku sebagai pelatihan untuk semua pegawainya. Contohnya seperti orientasi pegawai baru. Dan yang kedua, pelatihan teknis. Pelatihan pekerja atau teknik memungkinkan pegawai untuk melakukan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab mereka dengan baik. Misalnya, pengetahuan tentang lembaga pendidikan, proses dan prosedur teknis, dan hubungan personalia. Yang ketiga, ada pelatihan antar pribadi dan pemecahan masalah. Mengatasi masalah operasional dan antar pribadi
serta meningkatkan hubungan dalam pekerjaan organisasional. Nah, misalnya komunikasi antar pribadi, keterampilan manajerial atau kepengawasan, dan pemecahan konflik. Dan yang keempat, ada pelatihan, perkembangan, dan inovatif. Menyediakan fokus jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas individual dan organisasional untuk masa depan. Nah, misalnya praktek mengajar, perkembangan eksekutif, dan perubahan organisasional. Selanjutnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahro dengan NIM 191246. Nah, materi yang akan saya jelaskan di sini adalah metode pelatihan. Metode pelatihan di sini ada 4 macam. Yang pertama, metode pelatihan praktek kerja langsung. Nah, metode pelatihan praktek kerja langsung di sini adalah sistem di mana seorang manajer memberikan tugas kepada pemimpin pegawai untuk melakukan pelatihan kepada pegawainya. Oleh karena itu, keberhasilan dari suatu pelatihan tersebut tergantung dari kemampuan seorang pemimpin pegawai dalam melatih pegawainya. Jadi, ketika seorang pimpinan pegawai itu mampu dan bisa memberikan pelatihan itu dapat diserap oleh pegawainya, maka pelatihan itu akan berhasil. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, dalam metode pelatihan praktek kerja langsung di sini ada 2 metode lagi. Yang pertama, metode formal. Metode formal di sini yaitu di mana pimpinan pegawai langsung itu menunjuk salah satu pegawai senior untuk melaksanakan pekerjaannya. Di mana seorang pimpinan pegawai itu menunjuk salah satu pegawai senior untuk memberikan pelatihan kepada pegawai juniornya atau pegawai baru. Lalu metode yang kedua di sini adalah metode informal, di mana seorang pemimpin pegawai langsung itu menyuruh peserta baru atau peserta pegawai baru untuk memperhatikan orang lain dalam mengerjakan tugasnya pekerjaan tersebut, kemudian disuruh untuk mempraktekannya. Jadi untuk metode informal di sini tidak ada pelatihan, jadi hanya disuruh untuk memperhatikan orang lain yang bekerja, lalu pegawai baru tersebut meniru apa yang dikerjakan oleh orang lain tersebut. Metode pelatihan yang kedua di sini adalah vestibul. Vestibul di sini merupakan bentuk pelatihan di mana pelatihnya bukanlah berasal dari pimpinan pegawai langsung, melainkan pelatih khusus. Jadi vestibul di sini adalah mendatangkan pelatih khusus. Misalkan kita sebuah perusahaan itu mau mengupgrade kinerjanya atau mengupgrade produknya. Jadi karena orang dalam itu tidak bisa, maksudnya bukan tidak bisa, melainkan belum bisa mengaplikasikannya, maka perusahaan tersebut mendatangkan orang luar untuk melatih SDM-nya tersebut. Lalu metode pelatihan yang ketiga di sini adalah apprenticeship, di mana sistem magang ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang relatif tinggi, di mana program magang ini bisa mengkombinasikan antara on the job training dengan pengalaman serta petunjuk-petunjuk di kelas dalam pengetahuan tertentu sesuai kebutuhan dan tujuan organisasi. Misalkan saya ambil contoh sebuah perusahaan yang mengeluarkan baju. Nah, misalkan dalam perusahaan tersebut ingin mengupgrade produknya menjadi ditambahkan dengan salah satu keterampilan menggunakan jahit tangan. Jadi di sini dapat menggunakan metode apprenticeship. Jadi digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan relatif tinggi. Metode pelatihan yang keempat di sini adalah kursus keahlian. Kursus keahlian di sini merupakan bentuk pelatihan pegawai yang lebih mirip pendidikan. Kursus biasanya dilakukan untuk memenuhi minat pegawai dalam berbagai bidang pengetahuan.
atau bidang di luar pekerjaannya, misalnya kursus bahasa Inggris, akuntansi, manajemen, kepemimpinan, dan lain sebagainya. Kursus tersebut biasanya dibuat dalam program pembelajaran di mana peserta pelatih dapat belajar sendiri dan menyesuaikan kecepatan belajarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Materi selanjutnya di sini adalah pengembangan SDM. Pengembangan sumber daya manusia merupakan proses pembelajaran jangka panjang dan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana manajer mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis yang kemudian diimplementasikan dalam pengembangan SDM. Jadi di sini pengembangan SDM di sini adalah seorang manajer itu melakukan mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis. Jadi hasil dari pembelajaran konseptual dan teoritis itu diimplementasikan kepada pengembangan sumber daya manusia. Misalkan seorang manajer itu dikirim dalam sebuah pelatihan, nah dikirim dari sebuah perusahaan. Jadi ketika kembali ke perusahaan tersebut, seorang manajer itu harus mampu mengimplementasikan apa yang sudah diperoleh dari pelatihan tersebut. Jadi seorang manajer tersebut bisa melatih SDM-nya tersendiri, SDM perusahaan tersebut, bisa mengembangkan potensi dari SDM tersebut dan juga bisa memotivasi agar SDM tersebut dapat meningkatkan kreativitasnya dari apa yang sudah diajarkan oleh manajer tersebut. Materi selanjutnya di sini adalah tujuan dan manfaat pengembangan SDM. Yang pertama, memperbaiki kinerja karyawan-karyawan yang bekerja secara tidak memuaskan karena kurangnya keterampilan merupakan salah satu hambatan dari suatu kinerja pegawai. Jadi tujuan adanya pengembangan SDM itu untuk memperbaiki kinerja karyawan yang kurang baik dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua, memutaakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi. Jadi melalui pelatihan ini memastikan bahwa karyawan tersebut dapat mengaplikasikan teknologi baru yang baru digunakan oleh perusahaan tersebut secara efektif. Lalu yang ketiga, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan agar kompeten dalam pekerjaannya. Jadi dengan pelatihan tersebut mengurangi waktu untuk mengurangi dalam mengulur-ulur waktu. Jadi dengan pelatihan itu serempak semua karyawan itu dapat memahami apa yang baru diterapkan oleh teknologi apa yang baru diterapkan oleh perusahaan tersebut. Yang keempat, mempersiapkan karyawan untuk promosi. Jadi dengan adanya pelatihan tersebut itu dapat mempersiapkan karyawan untuk menaik jabatan. Jadi dengan itu dapat meningkatkan kualitas dari karyawan tersebut. Yang kelima, dengan perencanaan, rekrutmen, dan seleksi yang baik dapat memperoleh tenaga kerja yang produktif. Yang keenam, fungsi pengembangan staf membantu individu, kelompok, dan organisasi menjadi lebih efektif. Yang ketujuh, program intensif yang dapat memberi dampak positif kepada organisasi. Jadi 7 hal tersebut tujuan dari pengembangan SDM. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan SDM di sini ada 2. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Dari faktor internal di sini meliputi yang pertama visi organisasi. Visi organisasi sangat mempengaruhi terhadap pengembangan SDM yang ada di dalam organisasi tersebut. Suatu organisasi yang memiliki visi yang kuat, luas, dan juga ambisius cenderung akan melakukan pengembangan SDM yang agresif, di mana
pengembangan SDM tersebut harus disertai dengan ketersediaannya dana dan yang memadai. Ketika sebuah organisasi itu mempunyai visi yang ambisius, maka organisasi tersebut juga harus menyiapkan dana untuk pengembangan dari SDM tersebut. Faktor internal yang kedua adalah misi organisasi. Setiap organisasi mempunyai visi yang ingin dicapai. Untuk itu dibutuhkan misi yang tepat sesuai dengan visi yang ditetapkan oleh organisasi. Nah, misi merupakan visi dalam tahap yang lebih operasional. Misi memberikan arahan penting yang perlu dilakukan sehingga visi bisa terwujud. Organisasi yang agresif dalam ekspansi memiliki misi pengembangan SDM yang agresif pula. Lalu, faktor internal yang ketiga di sini adalah strategi pencapaian. Tujuan strategi menggambarkan bagaimana secara operasional misi yang dibuat dapat dilaksanakan. Strategi yang baik perlu didukung oleh taktik yang tepat, di mana hal tersebut akan membutuhkan dukungan pengembangan SDM yang baik dan benar. Lalu faktor internal yang keempat, sifat dan jenis kegiatan. Sifat dan jenis kegiatan organisasi sangat penting pengaruhnya bagi pengembangan SDM. Organisasi yang sebagian besar pekerjaannya teknis tertentu akan berbeda dengan organisasi yang berorientasi pada pekerjaan yang ilmiah. Lalu, faktor internal yang kelima adalah teknologi yang digunakan. Teknologi sangat mempengaruhi organisasi. Organisasi yang mampu memanfaatkan teknologi dengan unggul dan menjadikan organisasi yang superior dan mampu untuk bersaing dalam berbagai level bisnis. Jadi teknologi yang digunakan, jika SDM-nya mampu menggunakan teknologi itu dengan baik dan juga dapat mengasah kreativitas SDM-nya dengan baik, maka teknologi tersebut dapat membantu perusahaan tersebut agar lebih unggul dari perusahaan lain. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini meliputi yang pertama kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu dapat mempengaruhi pengembangan SDM dalam suatu perusahaan, di mana kebijakan pemerintah yang dikeluarkan melalui perundang-undangan, peraturan, surat-surat keputusan menteri atau pejabat pemerintah dan sebagainya merupakan arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. Jadi ketika suatu kebijakan pemerintah berkaitan dengan perusahaan, maka itu juga akan mempengaruhi pengembangan suatu SDM. Lalu faktor eksternal yang kedua, sosio-budaya masyarakat. Faktor sosio-budaya masyarakat tidak dapat diabaikan oleh suatu organisasi. Hal ini dapat dipahami karena suatu organisasi apapun didirikan untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosio-budaya yang berbeda-beda. Jadi sosio-budaya masyarakat sekitar menjadi salah satu faktor dari pengembangan SDM tersebut. Ketika kita akan melakukan pengembangan SDM, kita juga seorang manajer juga harus melihat kondisi dari sosio dan budaya, melihat kondisi budaya sekitar. Apakah pengembangan SDM tersebut dapat bertolak belakang dengan budaya masyarakat sekitar atau tidak. Jadi ketika pengembangan SDM itu tidak bertolak belakang dengan budaya masyarakat sekitar, maka pengembangan SDM itu dapat dilanjutkan. Lalu faktor eksternal yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat dinamis dan organisasi harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Pegawai harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga mampu untuk terus berkembang. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu, jadi SDM harus mampu memahami perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi tidak ketinggalan zaman.
Lalu yang keempat, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi berbeda dengan kebutuhan teknologi secara internal. Jadi perkembangan teknologi ini berbeda dengan kebutuhan teknologi secara internal. Pengembangan teknologi ini lebih kepada aspek eksternal yang muncul di luar organisasi, di mana saat ini perkembangan teknologi sangat cepat dan perlu didukung oleh adanya kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Baik, saya Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Langsung saja kepada materi. Jadi materi yang akan saya sampaikan kali ini yaitu mengenai teknik-teknik pelatihan dan pengembangan. Jadi di sini terdapat dua kategori pokok dalam program pelatihan dan juga pengembangan. Yang pertama yaitu metode praktis atau on the job training. Metode praktis ini merupakan metode latihan yang paling banyak digunakan, yang mana tenaga kerja ini dilatih tentang pekerjaan baru dengan pengawasan langsung oleh pelatih yang berpengalaman. Nah, terdapat berbagai macam teknik yang bisa digunakan dalam metode ini. Yang pertama yaitu seperti latihan instruksi pekerjaan. Lalu yang kedua bisa dengan magang. Lalu ketiga dengan pembinaan dan juga bisa dengan penugasan sementara. Kemudian metode yang kedua yaitu metode simulasi atau off the job training. Dengan pendekatan ini biasanya peserta dilatih untuk menerima representasi tiruan dalam suatu aspek organisasi dan diminta untuk menanggapinya seperti dalam keadaan sebenarnya. Nah, terdapat beberapa teknik untuk melakukan metode ini. Seperti yang pertama yaitu metode studi kasus, lalu bisa juga dengan studi sendiri. Kemudian bisa dengan teknik program komputer, lalu bisa dengan presentasi dan lain sebagainya. Nah, implementasi program pelatihan dan juga pengembangan ini berfungsi sebagai proses transformasi, yang mana agar para pekerja yang tidak terlatih ini diubah menjadi pegawai yang berkemampuan dan berkualitas dalam bekerja, sehingga dapat diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Baik, slide selanjutnya yaitu mengenai perbedaan pelatihan dan pengembangan. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai definisi pelatihan serta pengembangan. Di sini saya akan menegaskan mengenai perbedaan dari keduanya. Yang mana pelatihan atau training ini dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan juga teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. Nah, yaitu latihan ini menyiapkan para karyawan atau tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sekarang dilakukannya. Kemudian sedangkan untuk pengembangan ini atau development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan juga sifat-sifat kepribadian. Jadi, pelatihan ini tuh lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang berkaitan dengan jabatan atau fungsi yang menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan saat ini. Jadi, sasaran yang ingin dicapai dan suatu program pelatihan ini adalah peningkatan kinerja individu dalam jabatan atau fungsi saat ini. Nah, sedangkan untuk pengembangan ini cenderung lebih bersifat formal, yang mana menyangkut antisipasi kemampuan dan keahlian individu yang harus dipersiapkan bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Nah, sasaran dan program pengembangan menyangkut aspek yang lebih luas, yaitu tentang peningkatan kemampuan individu untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi tanpa direncanakan atau perubahan yang direncanakan. Seperti itu. Jadi, apabila diringkas, terdapat beberapa kategori perbedaan antara pelatihan dan juga pengembangan. Nah, kategori yang pertama yaitu tujuan, yang mana tujuan untuk dari pelatihan ini yaitu peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan saat ini. Nah, sedangkan untuk pengembangan itu tujuannya untuk peningkatan kemampuan individu bagi kepentingan jabatan yang akan datang. Kemudian untuk kategori yang kedua yaitu mengenai perbedaan sasaran,
yang mana untuk pelatihan ini sasarannya yaitu peningkatan kinerja jangka pendek, sedangkan untuk pengembangan ini sasarannya peningkatan kinerja jangka panjang. Lalu untuk kategori yang ketiga ada orientasi. Nah, dalam pelatihan ini orientasinya kebutuhan jabatan yang sekarang. Sedangkan untuk pengembangan ini orientasinya kebutuhan perubahan terencana atau tidak terencana. Lalu untuk kategori perbedaan pelatihan dan pengembangan yang terakhir yaitu mengenai efek terhadap karir, yang mana pada pelatihan efek terhadap karir yaitu keterkaitannya dengan karir relatif rendah. Nah, sedangkan untuk pengembangan ini efek terhadap karir itu keterkaitannya itu relatif tinggi. Baik, di sini terdapat contoh kasus mengenai bentuk pengendalian dan pengembangan pada PT Bank BCA. Nah, jadi sepanjang tahun 2005, BCA ini memfokuskan dirinya pada program pengembangan sumber daya manusia atau SDM untuk membangun kompetensi individu dan organisasi guna menunjang bank dalam mengembangkan kemampuan yang lebih baik dalam bisnis kredit dan perbankan transaksional. Nah, kegiatan tersebut mencangkup program pelatihan, pengembangan karir, serta revitalisasi organisasi. Seiring dengan ekspansi yang sangat cepat di bisnis penyaluran kredit, mencangkup segmen perbankan konsumer, komersial, dan UKM, serta korporasi, BCA ini secara aktif merekrut kader-kader berbakat untuk posisi pemasaran kredit, analisa kredit, dan pengolahan resiko. Karyawan yang bekerja di bidang pengolahan risiko dan pemasaran kredit ini masing-masing berjumlah 341 dan 1082 orang. Secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun 2005, BCA ini memperkerjakan 20.748 orang di seluruh unit operasinya. Ini tidak termasuk anak perusahaan ya. Nah, jadi solusi yang digunakan oleh Bank BCA untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang cepat ini, BCA itu melalui divisi pelatihan dan pengembangan, program pelatihan inti dan program pelatihan profesional, yang mana program pelatihan inti ini merupakan program pembelajaran berkesinambungan yang disusun untuk mengembangkan kompetensi di bidang analisa kredit, pengelolaan risiko, pemasaran, dan juga manajemen umum. Nah, sebagai bagian dari program pengembangan karir, karyawan bank diharuskan mengikuti program pelatihan inti sesuai tingkat tanggung jawabnya. Sedangkan program pelatihan profesional menyediakan program pelatihan dan sertifikasi bagi fungsi-fungsi tertentu seperti teller dan account officer, serta topik pelatihan tertentu seperti service excellence, teamwork, dan teknologi informasi. Nah, jadi pada tahun 2005 ini BCA meluncurkan program sertifikasi baru bagi account officer. Sedangkan program sertifikasi untuk teller telah dimulai sejak tahun 2003. Yang mana melalui program sertifikasi ini, BCA secara konsisten terus menyediakan kualitas layanan yang terbaik bagi para nasabahnya. Jadi kesimpulan pada materi kali ini, yang mana pelatihan dan pengembangan itu bukanlah solusi utama yang dapat menyelesaikan semua persoalan organisasi, lembaga maupun sebuah instansi, tetapi mengarah pada peningkatan kinerja para karyawan atau tenaga kerja yang baik dan benar. Dan tujuan pelatihan dan pengembangan ini yaitu untuk merubah sikap, perilaku, pengalaman, dan performa kinerja karyawan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.